Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini belajar dari Corona. Mungkin menurut para sahabat temanya agak aneh, tapi itulah faktanya. Peristiwa yang menimpa negeri kita telah mengajarkan kita banyak hal, dan situasi ini telah banyak mencelikkan mata rohani kita tentang berbagai-bagai cara untuk bisa survive, untuk bisa bertahan di tengah-tengah badai gelombang hidup yang sedang menerpa bangsa kita dan pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya, pelajaran apa yang kita dapat dari Corona tersebut? Saya landasi topik kita dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Begini kata firman Tuhan: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saya baca ulang, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 pelajaran yang saya akan bagi buat saudara sesuai dengan topik kita yang dilandasi oleh kebenaran Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Roma 12 ayat yang 12. Dia katakan yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini sebuah anjuran buat umat Tuhan, buat gereja kita untuk tetap bersukacita. Bersukacita ketika sedang sehat itu biasa. Bersukacita ketika sedang panen itu biasa. Bersukacita ketika baru gajian itu biasa. Bersukacita karena kita banyak uang itu juga biasa. Bersukacita karena keluarga baik, sehat, kondusif, semua itu hal yang biasa. Tetapi bersukacita dalam persoalan ini perlu energi khusus. Haleluya. Bersukacita di tengah-tengah pandemi ini perlu kekuatan khusus dari Tuhan. Karena saudara akan bertanya, dan banyak orang akan bertanya, kayak mana bersukacita, Pak? Hidup kita susah sekarang, kehidupan kita payah sekarang. Tapi Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Paulus menekankan bahwa bersukacita itu bukan karena situasi kita mendukung. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, bahkan yang paling buruk sekalipun kita dianjurkan untuk mengucap syukur. Kita dianjurkan untuk tetap bersukacita. Kayak mana caranya? Makanya Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita bersukacita walaupun keadaan kita sedang kurang baik. Tuhan yang membuat kita bisa bergembira, enjoy, walaupun situasi kita tidak mendukung sama sekali. Walaupun sedang terpuruk bangsa kita, tapi kita bisa tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan dan perintah Tuhan. Kenapa? Kesedihan tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Duka cita tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Tapi yang kita bilang, sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanmu. Jadi umat Tuhan, sahabatku, bersukacita di tengah-tengah situasi yang kurang mengenakkan, itulah anak Tuhan.
bersukacita di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung, itulah anak Tuhan. Bersukacita di tengah-tengah pandemi yang sedang mencekam dan suasana situasi menakutkan, tapi engkau bisa bersukacita, itulah anak Tuhan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saudara tahu kan artinya kesesakan? Tertindih dengan beban berat, punya persoalan yang banyak, punya masalah yang segunung. Tapi firman Tuhan bilang, bersabarlah. Dan bersabar itu hari ini sedang diajarkan kepada kita lewat corona ini. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini. Betul begitu kan? Kita nggak tahu kapan ini selesai. Bahkan WHO bilang kemungkinan pandemi ini, virus ini tidak akan hilang. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Ya dibutuhkan kesabaran sampai waktu Tuhan memberi kita kelonggaran. Sampai datang nanti masa kelonggaran, Rehobot, sampai di sini Tuhan menolong kita, begitu kira-kira. Jadi sekarang kita diajar untuk sabar. Kecenderungan kita tidak sabar. Karena fakta kalau saudara lihat berita di lapangan hari ini, banyak orang sudah mulai tidak sabar dan sudah mulai keluar, sudah mulai tidak mengatur jarak, sudah malas mungkin orang pakai masker. Itu akibat apa? Akibat tidak sabar. Sudah 2 bulan lebih stay at home, sehingga banyak orang yang sudah bosan. Di samping lagi persediaan sudah menipis, bahkan mungkin sebagian sudah habis. Dan itu masalah, itu persoalan. Tapi corona mengajarkan kita hari ini, sabarlah dalam kesesakan. Kita harus menahan diri, kita harus menahan hati sampai waktu Tuhan. Jadi mungkin kita bertanya, saudara bertanya, sampai berapa lama Pak? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Makanya dibutuhkan kesabaran, karena kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti semua akan indah pada waktunya. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Corona ini mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang tertular, siapa yang kena virus. Kita nggak tahu. Karena banyak, kata dokter, ada orang-orang yang tanpa gejala. Karena banyak orang tanpa gejala, situasi itulah yang membuat banyak orang ketakutan, mulai curiga satu dengan yang lain. Karena itu hindari kerumunan. Saya ada ciptakan lagunya itu, saudara bisa lihat di YouTube. Rajin berdoa, rajin cuci tangan. Jadi bertekun itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Karena musuh kita ini nggak kelihatan. Dan sewaktu-waktu dia bisa menimpa kita. Bahkan banyak orang yang bersaksi, lewat uang pun katanya bisa tertular. Jadi begitu sensitifnya. Padahal kita setiap hari berhubungan dengan keluarga, dengan orang, walaupun kita jaga jarak. Jadi betul-betul ini suasana yang tidak mengenakkan sebenarnya. Suasana yang membuat kita kadang gimana gitu kan. Makanya kita bilang bertekunlah dalam doa. Artinya hanya dengan bertekun dalam doa kita dapatkan pertolongan, kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan perlindungan. Dan akibat kita bertekun dalam doa, kita nggak perlu takut menghadapi kenyataan.
Walaupun di depan kita maut, tapi kita nggak begitu ngeri lagi. Kenapa? Karena kita sudah memproteksi hidup kita, diri kita, keluarga kita dengan berdoa. Rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, di rumah merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, itu namanya bertekun. Jadi 3 pelajaran yang cukup baik, cukup rohani yang kita dapatkan dari corona ini, sesuai dengan konteks Alkitab dari Roma 12 ayat 12 yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, yang kedua sabarlah dalam kesesakan, dan yang ketiga bertekunlah dalam doa. Saya percaya jika ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dengan santai, dengan tenang, kita akan menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.